Oke, sekarang kita akan coba mulai untuk membahas pertemuan kita selanjutnya ya, terkait dengan logika ya. Kemarin melanjutkan ya. Untuk yang pertama kemarin udah belajar mengenai logika dasar kita, yaitu yang and, or, sama not, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba lanjut. Penggunaan logika ini nggak hanya di bagian conditional if. Kemarin kan conditional if-nya kan masih kita gunakan yang standar ya, and, or, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa gunakan juga untuk penanganan ke bagian perulangannya. Nah, untuk perulangannya kita nggak ngeset lagi tuh and or not-nya, tapi udah ada tuh di bagian scratch yang namanya komennya repeat until. Nah, jadi nanti kita akan coba cek seperti apa sih maksud dari yang tadi Mister sampaikan. Sekarang kita akan lihat di materinya dulu. Sebentar aja kita akan masuk ke materi. Kemudian kita akan coba praktis di bagian course-nya. Oke, di sini kita akan belajar terkait dengan perulangan bersyarat. Intinya sama, conditional if juga, tapi if-nya ada di bagian perulangannya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam perulangan bersyarat ya, Mister mau sedikit nge-review aja. Mister mau ngecek yang kemarin itu kira-kira ada yang bingung apa enggak. Jadi ini ada pernyataan nih ceritanya. Semua bebek adalah burung dan semua burung adalah bebek. Pernyataan ini nilainya apa kalau digabung? Apakah true atau false? Coba. Semua bebek adalah burung. Semua burung adalah bebek. Ini kalau dijadikan satu conditional statement, dia akan menghasilkan nilai true atau false. Ingat N ya, N itu syaratnya apa? Dua-duanya harus benar. Ayo, apa yuk? Siapa yang bisa? Semua bebek adalah burung dan semua burung adalah bebek. Pertanyaannya gimana sih? Ini harus terus semua pernyataannya. Oh, misalnya gak kedengeran? Pernyataannya harus benar semua. Jadi kan ini ada dua pernyataan nih, ya kan? Logika nih, kita main logika yang kayak kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi semua bebek adalah burung, bener apa enggak? Kalau bebek itu adalah masuk ke dalam kategori burung, bener nggak? Semua burung adalah bebek. Semua burung adalah bebek. Dan ada kata N gede di sini, kayaknya ada yang aneh nih kelihatannya. Jadi kalau yang pernyataan pertama menurut Adrian benar apa salah? Semua bebek itu dikategorikan ke dalam burung, benar? Oh, semua bebek itu benar dikategorikan dengan burung. Kalau semua burung dikatakan bebek itu salah. Iya, berarti jawabannya kalau ini digabung jadinya false atau true? Kalau digabung. Yang satu jadinya true kan, Mister? Jadinya true. Kalau Adrian jadinya true atau false? False deh kalau kataku. False. Oke. Yang mana yang betul? Sekarang kita lihat pernyataannya ya. Yang pertama itu semua bebek dikategorikan burung. Betul, ya kan? Dan ya, kita ingat dan. Semua burung dikategorikan bebek. Salah kan? Ingat, dan itu harus benar-benar semuanya itu betul. Pernyataan pertama betul, pernyataan kedua benar. Maka dia akan menjadikan nilai true. Tapi kalau satunya burung benar adalah bebek kan salah. Jadi ya. Iya, jadi benar. Jadi ibarat saklar, satunya nutup, satunya masih kebuka nih. Nah, jadi ini kalau pakai N, pernyataan dua ini menghasilkan kondisi yang salah. Nah, jadi hati-hati ya, ingat konsepnya N. Jadi jangan terjebak dengan kalimat-kalimat yang ada. Jadi sedikit aja review tipis-tipis aja. Jadi ini jawabannya N, jadi jawabannya benar atau salah? Jawabannya salah. Kalau udah digabung. Jadi false. Ya, jadi ini adalah pernyataan false. Conditional statement-nya akan menghasilkan false. Karena satu ada yang salah nih. Kalau dia pengen terus semuanya harus benar. Nah, itu ya. Nah, sekarang apalagi ya kira-kira ya? Matahari bersinar di luar atau sedang hujan.
Kalau di luar lagi mendung, hasilnya true or false. Nah, kalimat ini, pernyataan ini, kalau di luar sedang mendung, mendung itu awannya ini ya, awannya tebel ya, benar-benar mendung ya. Ini dia true atau false? Hasilnya ya, hasilnya. Ingat, or itu salah satunya. Kalau N tadi dua-duanya. Kalau or itu salah True, satunya Mister. benar. True. True. True, Mister. Kalau kataku true. Oke, Adrian true. Ada yang lain? Apakah setuju Kalau true aku semua? juga true deh, Mister. Oke, setuju true semua ya. Sekarang kita bahas. Matahari bersinar di luar. Padahal sekarang sedang mendung. Bersinar nggak? Enggak kan? Enggak. Enggak. Sekarang satunya lagi kita lihat. Sedang hujan. Tadi Mister bilangnya apa? Mendung doang. Mendung. Mister nggak bilang hujan ya? Mendung doang. Hujan nggak? Enggak. Kalau satunya enggak, satunya juga enggak, jadinya false. Wah, Hati-hati. Kalau di dalam pemrograman, pemikiran kita harus dilatih kritis ya. Dibilang mendung itu bukan hujan loh. Jadi kita harus tanya tuh, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik itu penasaran dengan pernyataan Mister. Mister mendung. Mendungnya hujan nggak Mister? Mendungnya gerimis nggak Mister? Mendungnya ada nggak matahari yang sempat menyinari di bagian titik tertentu? Jadi kayak gitu ya. Latihan berpikir kritis. Jadi ketika kalimat mendung tadi yang Mister sampaikan, tadi kan Mister udah kalau aku mendung tak berarti hujan. belum tentu karena Mister nggak bilang hujan. Kecuali kalau Mister bilang mendung dan hujan. Nah, itu baru boleh masuk ke dalam bagian pernyataan kedua. Dia sedang hujan. Tapi ini mendung aja. Hati-hati. Banyak jebakan di permainan logika nih. Oke, nice. Sekarang yang note ada nggak ya? Ya nggak ada. Oke, jadi untuk and dan or konsepnya udah tahu ya. Sekali lagi Mister mau ingatkan, kalau and dua-duanya harus benar. Jadi ibaratnya saklar itu ketutup semua, jadi lampunya hidup. Tapi kalau or satu aja ketutup, ibarat saklar tadi, kalau dipencet tombolnya, itu udah hidup lampunya. Satu aja bener, nggak apa-apa. Jangan salah dua-duanya. Kalau salah dua-duanya ya udah nggak, itu berarti dinyatakan false. Tapi kalau and harus dua-duanya bener, wajib dia harus bener. Oke ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Kebayang ya sekarang ya, logika itu betul-betul kita harus memperhatikan pernyataan per pernyataannya. Satu pernyataan, dua pertanyaan, pernyataan dan seterusnya. Jadi biar semuanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang tadi kita sampaikan di awal bahwa kita akan belajar terkait dengan conditional, repeat perulangan dengan menggunakan conditional ya. Jadi di sini nanti kita akan ngontrol robotnya dengan menggunakan suatu kondisional tertentu dan dia akan melakukan perulangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ibaratnya ini seperti ini. Ada robot menuju ke X. Lihat ada kotak-kotaknya nggak? Nggak ada kan ya? Nah, ini ibaratnya robot ini nih nggak tahu jalannya itu seberapa panjang. Biasanya kan kalau ada di ngerjain Marsbot, ada kotak-kotaknya kan yang bisa dihitung. Nah, ini nggak ada. Betul. Jadi kalau ini nggak ada kotak-kotaknya, kita harus memberikan kondisional si robotnya. Kapan aku harus berhenti, Mister? Kata si robotnya. Ya saat kamu itu ketemu di bawahnya itu ngelihat ada sinyal X atau tanda X. Kamu harus berhenti. Kalau nggak, tetap lanjutkan jalan. Nah, itulah kita akan menggunakan repeat yang menggunakan kondisional tadi. Nah, karena kita nggak bisa pakai ulangi beberapa kali atau pakai forever misalnya. Kan kita nggak tahu ya, ini selamanya. Kan kita nggak tahu berapa kali dia harus ngulang. Misalnya kita udah set nih 10 kali. Misalnya dari gambar ini ya tadi. Mana tadi gambarnya? Nah, ini tadi gambarnya. Misalnya kita set 10 kali. Ternyata 10 kali cuma nyampe sini. Kita set 20 kali. Ternyata sampai sini. Dan seterusnya. Kita nggak tahu. Nah, itu kan nggak efisien. Nah, makanya kita gunakan dengan menggunakan kondisinya apa? Ketika dia sudah sampai di bawah robot, garisnya ini, maka dia harus berhenti. Kalau belum sampai nih si robotnya di bagian sinyal X tadi, terus jalan. Nah, jadi gitu. Jadi kalimat yang tadi yang gambar tadi yang awalnya nggak ada jalan itu jadi aman, robotnya masih bisa
melakukan pekerjaannya sampai dia menemukan si tanda X tadi. Kebayang ya? Ada yang bingung nggak dengan contoh gambar yang seperti ini? Ada animasi ininya nggak sih? Nah, ini dia animasinya. Misalnya kayak gini tadi. Kan tadi kan kondisinya seperti ini ya, biar lupa supaya lebih tergambar lagi. Ketika dia sampai ke bawah ada garis silang di bawah robot, maka dia berhenti keluar dari loop ini. Tapi kalau enggak, dia suruh mengulangi melangkah majunya. Jadi si robot akan selalu ngecek apakah garis akhirnya ini atau silangnya ini ada di bawah robot apa enggak pas posisi di sini. Ternyata belum, kata robot. Jadi apa yang harus aku lakuin? Ya maju dong. Karena tadi ya di kondisi kode lengkapnya nih. Kalau dia nggak ada di bawah robotnya, nggak ada tanda silang, maka dia harus melangkah maju. Berarti ya maju dong, kata dia. Maju dia. Dicek lagi sama robotnya. Udah ketemu nggak di bawahnya? Nggak ada. Apa yang dilakuin? Maju lagi. Sampai akhirnya ketemu di bawah robot. Dia tanya, ada nggak? Ditanya sama sistemnya, ada nggak di bawahmu itu tanda X-nya? Kata robotnya, ada. Ya udah, berhenti katanya. Akhirnya perulangan ini nggak dilakukan lagi melangkah majunya. Dia akan lanjut ke dalam blok selanjutnya. Kalau dia nggak ada komen selanjutnya, maka dia akan berhenti. Tapi kalau ada komen selanjutnya, dia akan melanjutkan komen yang ada di bawahnya. Jadi itu adalah fungsi dari conditional perulangan dengan menggunakan conditional. Bukan menggunakan kita udah tentukan 10 kali atau menggunakan forever. Jadi ini yang dimaksud dengan tadi ya, perulangan dengan conditional statement. Nah, dari gambaran ini dulu, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kebayang semuanya? Dari animasi tadi juga? Iya, Mister, tapi yang bagian nomor 2 itu aku nggak bisa, susah banget. Nomor 2. Wih, sudah masuk ke ini. Ke course-nya. Oke. Wait. Oke, ntar lagi kita akan ke sana ya, menuju ke course-nya ya. Nah, sekarang kita mau cek dulu bagaimana sih cara membuat komennya. Tadi kan sebenarnya udah ada ya bentuk komennya. Nanti untuk yang Marsbot, ini Mister mau tunjukkan, yang Marsbot itu yang akan ada di atas nih bentuknya. Kalau yang modelnya Scratch, bentuknya mirip yang ada di bawah. Sebenarnya sama aja isinya. Kalau ini kelihatan ya, ulangi sampai, kalau ini ulangi hingga, kayak gitu-gitu aja. Dan ini syaratnya, kalau yang ada di Scratch itu sama, ini juga ada syaratnya. Kemudian komen yang di bawahnya itu adalah komen yang akan kita lakukan saat dia tidak memenuhi syarat yang kita berikan. Halo, assalamualaikum Faris. Suara Mister terdengar Faris? Halo Faris. Oke, mungkin masih ada kendala teknis nih Farisnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kita akan coba langsung praktek ke dalam labirin tak dikenal, tugas nomor 4. Bener ya, tugas nomor 4 ya? Tugas nomor 4 yang bagian sini ya, bagian sini. Pergi ke course-nya, terus kita masuk di bagian logika. Ya, nomor 4 benar, labirin tak dikenal. Diklik, nanti akan muncul seperti ini. Salah. Yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1 ya. Sebentar, Mister masih loading. Yang lainnya udah pada bisa masuk ke bagian ini, ke bagian course-nya? Adrian udah bisa? Amel juga udah aman, bisa. Faris, Kenzi, Rizky udah bisa masuk semua? Mister, saya mau ke toilet. Oke, silahkan Delvin. Udah pada bisa semua ya? Kalau ada yang belum bisa masuk, kabarin ke Mister ya. Wow. Mister, Yap, ada yang mau ditanyain? ini laptopnya kenapa ini ya? Nge-lag kayak gini. Gimana maksudnya nge-lag gimana? Ini laptopnya hitam. Laptopnya ngeblank. Ngeblank jadi hitam begini. Coba di refresh lagi, Adrian. Ini pada saat Tapi ngebuka ini ya, ngebuka platform, ngebuka course-nya. Semua bukan Mister, nggak bisa di refresh gitu. Aku keluar dulu kali dari Google ini ya.
Oh iya ya, boleh deh, boleh boleh. Di close dulu, nanti relogin lagi ya. Oke, yang lainnya udah masuk. Oke, kita tunggu Adrian dulu ya. Tadi ada reconnection dulu. Oke, yang lainnya kalau udah bisa mengerjakan yang nomor satu, langsung dieksekusi aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang Mister akan coba masuk ke bagian yang nomor satu ya. Oke. Nomor satu. Loading. Yes, udah masuk. Nah, ini kan sama kayak di gambar tadi, dia nggak ada gambarnya loh ya, nggak ada garisnya nih. Mister Zoom nih, nggak ada garisnya loh ya. Sama ya penyelesaiannya. Jadi saat dia nanti ada di bawahnya udah sampai X, maka dia harus berhenti. Panggil aja repeat until. Kemudian kondisinya apa? Ini ya, finish line ya berarti ya. Finish line-nya itu ada di bagian bawah robot. Ini kan ada pilihannya, ada di depannya ahead, on the left itu ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan ada di bawahnya. Sekarang kita suruh dia maju. Nah, oke. Kita coba running. Ini masih sama persis seperti yang ada di contoh slide-nya. Kebayang ya sampai sini? Yang untuk yang nomor satu, insya Allah kebayang semua ya. Ada yang masih bingung nggak nomor satu? Aman semua ya? Nomor 1, bentar aja. Nomor satu masih yang sama seperti yang tadi Mister jelaskan di PowerPoint. Mirip sekali. Halo Baris. Apakah sudah terdengar suara Mister? Terima kasih, Mister. Oke, Delvin, sama-sama. Gimana, nomor satu aman ya? Bentar, Mister. Oke, dan. Aman ya? Nah, Oke, jadi kita gunakan repeat until itu maksudnya suruh melakukan perulangan yang ada di dalamnya sampai nemu finish line. Gitu ya kalau yang nomor satu ini. Kalau belum ketemu finish line maka dia nggak bakal berhenti move forwardnya. Tapi kalau udah ada ketemu finish line maka udah berhenti. Next, nomor 2. Nomor 2 di sini ada belokannya. Oke. Jadi kita perlu sensor nih. Jadi kalau dia belok kalau dia udah mentok ya kan, atau kita bisa dibilang ada belokan ke kiri, maka dia harus Ini belok yang ke paling susah, Mister. Menurut aku ini hampir tidak bisa diselesaikan. apa, nomor berapa? Udah nomor berapa Delvin? Nomor ini, menurut aku ini paling susah dan tidak bisa dan hampir tidak bisa diselesaikan. Yang nomor 2. Iya. Nomor 2. Oke. Kita coba selesaikan bersama ya. Siapa tahu kita dengan bersama-sama berpikir bareng bisa selesai nih program kita ya kan. Nah, di sini tadi kita sudah belajar mengenai repeat until ya. Repeat until ini tadi kan konsepnya udah tahu ya. Kita mencari finish line gitu ya. Jadi pasti dipakai. Kenapa pasti dipakai? Karena kita mau ke finish line. Gitu ya. Jadi repeat until ini pasti harus dipakai karena harus mencapai finish line. Syaratnya apa dia selesainya finish line itu? Kalau dia finish line-nya seperti yang sebelumnya nomor 1 ada di bawahnya dia. Kita set dulu pelan-pelan ya kan. Algoritmanya dapetin dulu. Nah, sekarang untuk menuju finish line kalau yang tadi cuma move forward. Sekarang enggak. Kenapa Mister? Iya ada belokannya. Oh, kita harus tahu ada kondisi di dalam suatu kondisi. Nested if namanya kalau istilah dalam pemrograman. Kalau di Scratch bisa kan kalau kita mau nyusun if, kemudian di dalamnya if ada if lagi. Boleh kan?
Boleh? Nah, ini sama kayak gitu. Hintnya seperti itu. Jadi, untuk mengatasi hal seperti ini, belokan ini, kita perlu if. Jadi sebelum kita susun program, kita perlu conditional if-nya. Ada dua kondisinya. Apa? Kita lihat, ini itu nanti sebenarnya akan menuju ke sini nih. Ya kan? Berarti yang pertama adalah kondisi saat ada jalan di depannya. Path ahead. Ini path-nya juga ada banyak nih pilihannya. Sama seperti yang di finish line-nya. Kalau ada jalan di depannya, suruh ngapain? Maju. Ya kan? Otomatis kan kayak kita deh. Kalau kita jalan. Ada jalan di depan, ya udah kita maju aja dulu. Gitu kan? Nah, terus kalau nggak ada ternyata mentok. Ya kan? Mentoknya ke kiri atau ke kanan nih. Nah, kita lihat nih gambarnya. Ini gambarnya ke kiri apa ke kanan? Ini bayangan kita si robot ya. Ya, ke kiri. Good. Berarti else-nya adalah kita suruh turn left. Ke kiri kan? Coba kita cek dulu. Ini ada batasan bloknya nggak? Oh, 6 out of 6. Nah, udah. Nah, sekarang udah pakai semua nih. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah sudah bisa masuk ke dalam finish line atau belum? Sekarang kita coba cek. Dia akan melakukan sensoring dulu. Udah mentok. Oh, ada jalan. Nah, kebayang nggak? Mister go again lagi, biar ini. Kebayang dengan kode ini? Jadi tadi itu kalau nggak pakai turn left, dia hanya cukup maju doang. Ya, dia akan maju terus dia. Tapi dia nggak peduli sama belokan. Supaya dia bisa peduli sama belokan, ya kan? Dia harus ada komen nih di bagian bawahnya, di else-nya ketika nggak ada jalan di depan. Ini kalau nggak ada jalan di depan kan dia nggak ngelakuin apa-apa. Jadinya ya kayak gini, berhenti kaku si robotnya. Nah, supaya dia bisa melakukan hal yang sesuai dengan keinginan kita menuju ke garis finish, kita suruh dia belok kiri. Set. Nah, moga-moga kebayang nih. Jadi dari sini ada yang kebayang nggak? Nomor 2. Gimana? Kebayang nomor 2? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman ya? Ya, semoga aman. Kalau nanti ada yang bingung, silahkan ditanyain lagi ya. Oke, sekarang Mister akan next. Nomor 3. Konsep yang sama di nomor 3 juga kita pakai. Apa yang pertama kita ambil? Apa yang pertama kita panggil? Komen apa kita panggil? Adrian? Komen repeat nanti ya. Iya, benar. Ini wajib nih, nggak boleh nggak ini. Kalau ini nggak ada ini, kita nggak bakal bisa sampai ke finish line. Selanjutnya kondisinya. Dia finish line-nya harus ada di bawah. Nah, sekarang ini kondisinya adalah kita ada 2 belokan. Nah, tapi jangan keder dulu ya. 2 belokan ini sebenarnya sama. Kenapa? Apa samanya coba? Mister bilang ini 2 belokan ini sebenarnya sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal belok kan ya, dia belok sama belok kiri. Yes, bener banget. Konsepnya dapat ya, Adrian? Yang lainnya gimana? Jadi ini sebenarnya sama-sama belok kiri semua. Cuman kita harus nge-sensing atau ngasih si robot ini sensor sama kayak tadi. Kalau dia mentok, suruh belok kiri. Udah, pasti dapat. Kita pasang dulu if-nya. Kemudian kalau ada jalan di depan seperti biasa, suruh jalan. Kalau nggak ada jalan di depannya, maka dia suruh belok ke kiri. Kan kebayang nih di sini misalnya jalan ke depan. Udah nggak ada jalan nih ke depan, dia akan melakukan yang else-nya. If-nya ini kan udah nggak ada jalan ke depan, maka dia akan lompat ke sini. Suruh belok kiri. Nah, dia hadap kiri. Sorry, bukan belok kiri ya, hadap kiri. Hadap kiri. Kemudian pas dia hadap kiri, dia nemuin jalan di depannya. If path ahead, maka dia akan masuk lagi jalan terus. Mentok lagi, belok kiri. Nah, jadi kalau dijalanin kira-kira kayak gini animasinya.
Udah kebayang ya semuanya ya? Ketemu ya? Kenapa kok seperti ini? Harus. Jadi else ini adalah kondisi lain ketika kita harus membuat si robot ini bergerak. Jadi pas memastikan bahwa robot ini dia akan mencapai di bagian finish line-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat ya. Nah, coba yang keempat, mirip ini. Sama seperti yang tadi. Jadi kan nomor 4 ada Ini yang sama-sama belok kiri. Oh, ya. Gimana? Ada yang sama-sama bisa- belok kiri. Iya, bener banget. Coba disusun programnya. Siapa yang sudah susun nomor Oh iya, Mister, aku baru nyadar kalau di sini ada tong sampah di bawah kiri. Ini bunyinya Oke, apa? Amel, Mister coba Oh. cek ya. Satu ya, Amel. Oke, udah lewat nomor 4. Rizky, Kenzi, Za seperti apa? Nomor 4 aman. Amel aman. Adrian, screencast bisa? Oh iya bisa ya. Oke. Kenzi dan Za aman di sana? Nomor 4-nya? Bentar ya, Mister. Izin AFK ke toilet dulu. Oke. Oke, nice. Nah, sekarang yang coba nomor 5 ya. Coba cek nih. Nomor 5 itu mirip sama yang tadi. Berarti tapi kita perlu kondisinya ditambah. Coba kita cek. Innya kurang lebih sama seperti tadi. Tinggal kondisinya nih yang diatur. Nomor 5, siapa yang sudah coba? Delvin. Oke, baru nomor 5 sama. Oke. Sip. Oke, kena Delvin gimana? Ada yang mau ditanyain? Oh, aku pencet. Ini nomor 5 mau dibahas kan? Yuk, ya, dibahas. Kita akan bahas. Mister akan coba cek dulu. Ada yang sudah Mister berhasil. tadi yang level 4 gimana, Mister tadi? Level 4 tadi sama seperti yang nomor 3. Level 4 tadi yang ini bukan ya? Tapi Kayak kalau- obat yang... Nah, ini. Kalau aku kok jadi kayak gini ya, ada masalah ya tadi. Yang Ya, kayak gini. mana? Adrian, coba. Oh iya, Under the Robot. Tadi aku pakai pad a hit pula yang finish line-nya, kalau sana dia nggak mau finish. Nah, aman ya. Oke, sip, mantap. Under the Robot ya, repeat until-nya. Oke, good. Harusnya udah dapat tuh kalau yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini, oke, ini kayaknya mungkin teman-teman ini ya atau adik-adik di sini pernah berpikir kayak gini nggak? Ini bisa dipasang-pasangin kayak gini loh. If dalam if itu Gimana? bisa banyak banget. Aku mikir kayak gitu soalnya aku emang udah tahu sih apakah kayak gitu. Ya, betul. Kayak gitu. Memang bener kayak gitu. Jadi ini kebetulan kenapa kok mungkin kadang-kadang masa if dalam if ya banyak banget. Gak apa-apa. Di program itu diperbolehkan seperti itu. Asal memang itu jalannya efisien ya. Karena kita mau belajar best practice juga nih. Sayangnya tidak ada repeat biasa. Kalau ada repeat Bebas. biasa bisa. Repeat dalam repeat pun juga boleh. Misalnya kayak gini nih. Kalau butuh kita pakai repeat dalam repeat juga boleh. Ya, jadi jangan terpaku dengan repeatnya cuma 1 ya, Mister. Kalau dari nomor 1 sampai 4 berarti nomor 5 juga 1. Enggak, belum tentu. Gitu ya. Jadi inilah gunanya eksplorasi. Makanya Mister selalu bilang eksplorasilah kode-kode yang ada. Mau di dalamnya ada repeat lagi atau di dalamnya ada if lagi nggak apa-apa. Tapi kita usahakan algoritmanya kita pegang dulu. Jadi kita tahu tujuan kita nge-repeat di dalam repeat itu apa atau if di dalam if itu apa. Nah ya, jadi jangan sampai hafalan. Kalau hafalan pusing nanti karena kodenya itu bisa banyak. Kalau kita menghafal kode ya. Jadi biasakan kita tahu dulu algonya. Nah, ini algonya mulai dari awal dulu.
kita nyuruh si robot ini pada dasarnya suruh maju terus. Kenapa kok maju terus, Mister? Karena ini kan belokannya ya jalannya emang nggak ada lagi selain belok gitu kan. Bukan karena percabangan. Misalnya kalau di sini ada pertigaan, nah itu baru namanya bukan murni lurus, tapi dia harus milih kanan atau kiri dulu. Tapi kalau ini kan sebenarnya dia mentok, ya mau nggak mau ya belok kiri, cuman jalannya cuma di situ kan. Ini mentok mau nggak mau juga belok kanan. Jadi intinya repeatnya itu, kondisinya adalah robotnya harus jalan lurus. Nah, jadi seperti biasa dulu ya, kita pasangkan ini dulu karena ini wajib supaya dapat ke finishnya ya. Kita pasangkan kondisi yang pertama. Jangan Ya. kayak aku finish ahead. Iya, Finish ahead. jangan finishnya yang di ahead ya, lain. Ntar dia Lain berhentinya jadinya, Mister. berhentinya di depan sini dia. Nggak sampai ke silang, oke ya. Nah, sekarang kondisi pertama, ada jalan di depannya. Ya, path ahead ya kan, suruh ngapain, move Oh, forward. pasti. Sebentar, tadi ada yang tanya. Oh, belum ya. Oke. Setelah Jangan-jangan sama lagi ya, Mister. gimana, Delvin? Jangan-jangan sama Lengah, lagi kayak lalu tadi ya. tenggelam. Sama kayak tadi? Enggak, ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena di sini suruh Lalu belok ya, kanan. lalu if-nya di dalam if. Yes, If benar di dalam if. Adrian. If dalam if. Jadi else-nya Maksudnya ini, if-nya di bawah. if-nya itu ditaruh di else-nya ya. Ditaruh sini. Set. Kenapa? Karena ini udah kita define path ahead. Nah, bedakan ya conditional conditional di dalam conditional itu yang memang betul-betul saling melengkapi, contohnya Mister. and. Kenapa? Orangnya kenapa dikit banget ya? Harusnya tadi lumayan banyak. Ini maksimal 9 ya, maksimal. Tapi kalau udah bisa menggunakan 7 komen nggak apa-apa. Iya benar. Bukan, Kalau Mister. sama putar-putar. Kenapa? Bukan kodenya yang saya maksud, Mister. Yang saya Apanya? maksud itu orangnya, Mister. Orang di sini. Orangnya Maksudnya apa? yang join di Zoom. Maaf, Mister. Tadi aku nggak sama Delin. Oh iya Ada iya. juga, Mister. Oh maksudnya gimana? Aku nggak mudeng aku Adrian. Oke, kita bahas ini dulu. Nanti kita akan membahas yang selain itu, materi nomor 5 setelah ini ya. Misalnya mau tanya nomor 6 atau nomor 4, nomor 7 dan sebagainya ntar setelah ini. Nah, ini tadi setelah Ya, itu kita pakai if finish line ahead bukan? jangan pakai finishnya under the robot. Kalau ahead dia berhenti di sini nanti Delvin. Sama kayak kasusnya Adrian tadi. Di depannya sini dia berhenti, nggak masuk ke sini. Ibarat mau finish, bendera yang di depan kita cuma mantengin aja depan bendera. Kalau ahead ya, karena kan di depan. Jadi dia taruh di under the robot, memang dia harus menginjak garis finishnya gitu loh. Nah, balik lagi ke sini tadi. Jadi if-nya tadi setelah dia mentok, berarti algonya kan suruh ngapain? Ke kiri. Nah, berarti kalau dia ada path-nya, mana path? Path-nya itu turn left on the left, maka dia suruh balik ke kiri. Nah, ingat kondisinya. Saat dia suruh balik ke kiri, jangan dibiarkan saja ya robotnya suruh balik doang, suruh maju. Kalau enggak nanti dia balik kiri, muter lagi. Nih, lihat. Contoh. Dia ngedeteksi kiri. Nah, ini yang bagian ini ya, karena ini belum selesai. Oh ya, sorry. Jadi kalau dia nanti misalnya ada belok kiri, pastikan dia maju. Nah, kondisi maju ini kita udah cover di bagian if yang atas. Jadi hati-hati. Jadi if move forward ini bisa mengcover kondisi maju ini. Jadi kita nggak perlu lagi untuk nambah ke sini. Tapi nanti ada sesuatu yang harus kita tambah maju kalau kita udah ngomong percabangan. Nah, makanya Mister pastikan dulu ke teman-teman, gak ada semuanya. Kalau dia belok kiri, pastikan setelah dia belok kiri suruh maju ya. Jangan didiemin. Ini kenapa Mister nggak tambah? Karena apa? Seleksi pertama kita adalah path ahead. Kan urutannya gini. Dia jalan, path ahead dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, baru dia check on the left. Path ahead dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, baru check on the left. Ya, pas waktu di sini, lihat, on the left-nya, path ahead-nya nggak ada. On the left-nya ada. Dia muter ke kiri. Ya, posisi komen masih di sini. Kemudian dia looping kan ke atas. Pas dia ada di atas, si robot ngesensor ada path ahead. Maka dia otomatis jalan.
Jadi nggak perlu lagi kita tambahkan move forward yang ada di sini. Nggak perlu. Karena ini udah masuk di sini. Oke? Nah, setelah ini dapat, maka dia yang sebelah kanannya ini kita panggil di else-nya untuk untuk menghadapkan dia ke kanan. Sekarang kalau di running bentuknya kayak gini. Nah, dia pet ahead dulu, baru dia nanti akan ngecek kanan kirinya. Tapi pastikan dalam algoritma tersemat bahwa dia suruh maju ya. Jangan nanti suruh ini turn ini bukan belok tapi menghadap. Hati-hati. Oke, nomor 5 aman sampai sini. Coba Mister cek. Oke. Mantap. Amel juga udah. Za gimana Za? Aman Za? Nanti kalau ada yang bermasalah Za sama Faris. Halo Faris. Faris. Faris kenapa keluar masuk ya dari tadi ya? Oke ya, aman ya. Sekarang kita next ke yang nomor 6 ya. Nyaman semua nih. Nah, ini juga sama nih. Saya tunggu aja sampai nomor. Aku udah di nomor 7, saya tunggu aja. Oke. Nomor 6 sama. Kalau Mister melihatnya karena dia pada dasarnya itu kanan kirinya udah nggak ada lagi cabang, maka dengan menggunakan code yang di nomor 6 harusnya bisa. Masih inget nggak code yang nomor 6 algonya? Nomor 6 nomor 5 kalau code nomor 5 under the robot ya bener itu Amel, tinggal Amel nambahin di bagian else-nya Amel hanya mengkondisikan turn right aja kan. Nah harus ada 2 lagi, turn right sama turn left. Yang Adrian gimana, aman Adrian? Rizky. Oke, sudah nomor 7. Oke, nah nomor 7 itu baru yang dinamakan percabangan. Kenapa? Karena dia betul-betul harus milih. Nomor 6 tadi gimana, Mister? Nomor 6 tuh Nomor 6 gimana? itu harusnya sama seperti nomor 5. Yuk, kita coba buktikan ya. Ini Mister belum ngerjain. Tapi Mister coba lah buktiin ya. Karena ini Mister ngelihatnya dari bentuknya. Ini kan pada dasarnya ini lurus ya. Lurus tapi karena dia mentok aja suruh belok. Nah, sekarang ini Mister coba pakai persis nih sama yang nomor 6. Algoritmanya sama, nggak ada yang beda. Pokoknya dia kalau ketemu path ahead, di depannya ada jalan, gasken untuk maju. Tapi kalau dia nggak ada jalan, suruh cek ada yang belok kiri atau ada yang belok kanan nggak. Kalau di sini kan yang pertama belok kiri ya, udah kita ikutin dulu. Path yang on the left. On the left. Ini Mister sama ya kayaknya nomor 5 ini. Mister nggak modif. Kemudian turn left. Kemudian kalau dia nggak ada yang di leftnya juga, nggak ada yang di depan, berarti turn right. Mana turn right? Nah, sekarang kita coba ya. Itu kodenya cukup nggak? Oh cukup, pas banget 9 of 9. Nah kan, karena dia pada dasarnya lurus, dia nggak berpikir untuk nyari percabangan mana yang benar mana yang salah, enggak, pokoknya jalan aja lurus. Makanya sama nih, kode nomor 6 sama kode nomor 5 itu sama plek. Dari bentuknya, Mister bisa melihat dari bentuknya ya, memperkirakan maksudnya, memperkirakan dari bentuknya, bentuk jalannya. Oke. Untuk yang Adrian sama Amel aman ya. Oke, sekarang yang nomor Oke. Untuk yang Amel coba dicek bagian else-nya. Nah, yes, sesuaikan. Kalau ada on the left. Oke. Yang Adrian, gimana Adrian?
Nomor 6 aman ya. Oke, sekarang kita Aman, Mister, aman, aman, ke aman, nomor aman. 7 ya. Nomor Ini 7. sangat penting bagi Anda untuk memeriksa di setiap langkah apakah ada jalan di sebelah kiri Anda dan segera setelah Anda menemukannya belok dan jalan. Tuh, udah ada keterangannya tuh. Belok dan jalan. Makanya tadi di awal Mister sematkan itu supaya apa? Karena algoritma gitu tuh mintanya detail ya. Kalau coding, implementasi code itu bisa macam-macam, tapi kalau algoritma harus detail. Jadi jangan cuman oh kalau ada jalan belok. Belok itu apa artinya? Hadap dan maju, gitu ya. Nah, makanya ini selalu kita pegang algoritma supaya kita mau bentuknya apapun jalannya ya insya Allah aman gitu. Sekarang kita lihat di sini, jalannya di sebelah kiri ini. Maksudnya jalannya kita pilih ya, jalannya kita pilih sebelah kiri. Sama, algoritmanya adalah kita repeat sampai dia menemukan jalan finishnya. Ya kan? Ini yang pertama wajib nih, under the robot. Nah, selanjutnya kita coba cek kalau jalannya itu ada di depannya dan menuju jalan finish. Nah, ini ya ada kalimatnya dan menuju jalan finish, jalankan gitu kan. Mana tadi? Fight ahead. Jalankan gitu kan. Tapi kalau enggak, kalau ternyata dia ada di bagian percabangan, ini kan sekarang udah percabangan nih. Ya kan? Ada di bagian percabangan, maka belokkan ke kiri. Ini ada batasannya ya, kalau nggak salah. Nah, 5 out of 7. Belokkan ke kiri. Berarti dicek. Kalau dia belok kiri, ada apa? If-nya ini. If-nya ini dibelokkan ke kiri, maka dia harus jalankan ke on the left-nya. Ini kalau di running, dia akan ngecek ke kiri, kemudian dia akan masuk ke bagian move forward-nya. Kalau dengan kondisi yang kita pakai yang sebelum-sebelumnya. Ya, kita coba cek dulu. Betul, tapi melewati komen. Kacau kan ya kalau kita lihat yang kondisi sebelumnya, ada jalan di depannya. Balau. Ya kan? Dia tetap jalan lurus ya kan? Makanya tadi Mister apa nyampeinnya? Dan. Nah, kalau kayak gitu, ini kita rombak nih. Ini Mister nggak hapus. Ini Mister taruh sebelahnya biar adik-adik tahu nih perbedaannya di bagian mana. Ini Mister taruh sini. Kalau Mister hint seperti ini untuk mengerjakan seperti ini, kita itu nyarinya untuk kondisi if yang pertama. Ini Mister pasangkan dulu if yang pertama. Itu adalah yang akan kita tuju. Lihat di sini. Yang akan kita tuju dia belok mana? Belok kiri. Nggak boleh lurus. Paham ya? Nggak boleh lurus, tapi belok kiri. Kenapa? Ya memang jalannya kita tuju itu belok kiri. Kalau yang tadi nomor 6 boleh lurus. Kenapa? Ya memang jalannya itu sebenarnya lurus, cuma dibelok-belokin aja. Kita tinggal ngikutin jalan aja. Kebayang nggak bedanya? Kalau ini cabang. Mister, slide Mister memang lagi nggak gerak atau gimana? Kenapa? Slide Mister gerak nggak? Slide Mister belum bergerak. Mister masih ngejelasin algoritmanya dulu. Nah, ini baru Mister goyang-goyang dulu. Jadi ini sekarang kita tujuannya adalah belok kiri jalan. Gitu ya, belok kiri jalannya itu yang ke arah kirinya, bukan cabang lurusnya. Berarti if-nya kalau Mister kondisinya itu hint-nya supaya sesuai dengan apa yang ada di sini. Hint-nya adalah ketika ada pad yang di sebelah kiri, jadi kita langsung mau fokus ke tujuan kita on the left, maka dia suruh turn left dan maju sesuai dengan hint di sini nih, belok dan jalan. Ya, tapi kalau enggak ada jalan ke kiri nih, baru suruh maju biasa. Bayang. Ini kalau kita lihat 7 of 7. Pas banget. Nah, sekarang kalau yang kita running, lihat ya. Dia akan selalu ngecek jalan kiri. Terus. Jalan kiri. Nah, nyampe kan? Jadi bedakan dengan yang kasus tadi. Kalau kasus tadi kan kita selalu gunakan seperti ini ya. Path ahead-nya itu, ini Mister copot dulu, nggak kelihatannya. Path ahead-nya itu menjadi pilihan kita yang pertama. Kenapa? Karena kebetulan jalannya memang lurus, tapi kita hanya belok-belokin dikit aja. Belok-beloknya mengikuti jalan ya, bukan karena cabang. Tapi kalau nomor 7 lain, kita punya tujuannya itu memang bercabang ke kiri. Nih, path on the left tujuan kita.
Makanya harus kita lakukan ke robot apa? Suruh periksa terus ke kiri. Kalau ada jalan ke kiri, lanjutkan untuk belok. Kalau enggak, maka luruslah jalanmu. Gitu kira-kira. Kita ngomong ke sistemnya. Gimana? Kebayang? Yang nomor 7. Jadi kalau ada cabang-cabang, jangan fokus path ahead. Nomor 1 jangan path ahead, tapi lebih ke arah belokannya, kiri atau kanan. Kalau ada cabang ya. Tapi kalau memang kita ngikutin jalan ya, ngikutin jalan itu bisa berarti lurus doang, atau bisa belok-belok, tapi cuman belokannya ya ke situ aja. Nggak boleh ada yang lain. Nomor 7, udah pada kebayang nggak? Mister akan coba buka yang nomor 6 supaya ada perbandingan. Gambarnya aja, Mister mau ngebandingin gambarnya. Lihat di gambarnya nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya kan lurus aja, cuman karena dia memang dibengkok-bengkokin sama si jalannya itu, jadi seakan-akan dia ada belok kiri, belok kanan, tapi bukan cabang. Tapi lihat yang di nomor 7. Nomor 7 itu adalah bentuknya betul-betul cabang. Ada pertigaan yang harus kita pilih. Kalau kita pilih lurus pasti nyasar. Kalau kita pilih ke kiri baru bisa masuk ke finish line. Oke, dari sini coba Mister cek. Aman semua ya? Kebayang semua ya? Guys, iya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang nomor selanjutnya ya. Di bagian scratch-nya. Ini tadi marshboard-nya. Untuk yang marshboard-nya udah pada oke semua ya. Sampai nomor 7 dulu. Nanti untuk yang bintang coba di rumah. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya ke Mister. Oke, sekarang kita masuk ke yang scratch-nya. Scratch-nya kita back to course-nya. Ini terus kita pilih yang scratch-nya. Yang ini dia. Nomor 5 ya. Nomor 5. Nanti kalau dibuka berarti yang punya Mister itu scratch-nya yang ini. Oke. Sip. Nah, nomor 7. Nomor 5. Mister Masih. tadi nomor 7 yang tadi tuh masih salah nih tulisannya. Masih salah? Mana coba Ini punya coba Adrian ya? Mister. Coba Adrian share screen. Apalagi yang salah ya? Ayo. Nomor 7. Nah, yang tadi Mister sampaikan. Karena kita ada cabang nih Adrian, kita harus membuatnya fokus ke cabang yang kita pilih. Jadi if yang pertama itu adalah if jalan yang ke kiri, bukan path ahead. Path ahead menjadi pelengkap ketika nggak ketemu jalan ke kiri. Jadi itu diganti if path ahead-nya diganti path on the left. Bukan pakai path ahead lagi. Nah, itu ya harusnya udah oke. Karena sensornya akan selalu ngarah ke kiri terus. Ngecek terus. Kalau nggak ada baru dia maju. Mister, hari ini hari-hari yang susah. Ada materinya tapi tidak ada orangnya. Kenapa, Delvin? Ini ada temanya Mister, tapi ini- nggak ada orang. Hal yang susah. Mister hari ini, Mister kita lagi buka scratch nih. Kita kan lagi Kita buka belajar scratch tentang kita gimana, operator, Mister? tapi nggak ada operatornya sih. Kalau ada operatornya ya pasti lebih gampang. Mister, Iya, Mister ini kita lagi buka yang mana, Mister? Yang scratch, yang nomor 5. Sekarang kita coba ke scratch dulu ya. Bentar, punya Mister lagi loading nih. Bentar. Loadingnya kelamaan. Easy deh. Nomor 5. Oke, yang scratch ya. Dibuka yang kalau di course-nya yang ini ya. Yang nomor 5 ini. Scratch pemeriksaan kondisi. Oke, sekarang Mister running ke nomor 5. Scratch-nya. Udah benar bisa kebuka belum? Nah ini Pak error ya. Yang lainnya coba buka scratch-nya. Kok layarnya Mister putih ya? Yang lainnya gimana? Aku masih bisa kok langsung buka Sama aku baik-baik scratch-nya. aja. Kenapa layar Mister putih ya? Aku ada yang lagi nyontek. Cara Kak Yang Aisyah nggak usah capek-capek. yang nge-lag punya Mister nih. Nah, Mister akan tutup dulu yang lainnya nih. Yang nggak penting-penting kita tutup dulu. Oke. Pengulangan bersyaratnya. Mister jangan-jangan nggak bisa pakai ini ya?
Waduh, aku punya Mister nge-lag nih. Oke. Ya, berarti nggak bisa pakai yang track nih, Mister. Oke, karena Mister pakai yang ini aja deh, yang pakai drip dropnya ya. Mister share screen ulang lagi. Oke. Nah, karena berhubung nggak bisa ini, Mister coba ini ya. Ini udah ada jawabannya kalau yang punya Mister ini. Mister udah kerjain kemarin. Mister izin nyontek, Mister. Boleh. Siap. Coba Mister buka yang ini ya, yang projectnya yang masih kosong ya. Supaya bisa ini, bisa from scratch. Karena Mister nggak inget nih, ya bentuknya pertama seperti apa nih dapatnya komen. Apakah dari kosong atau ada isiannya ya? Oke, gimana Rizky? Ya Mister nggak bisa pakai yang kosong nih. Gak apa ya, pakai yang udah Mister kerjakan kemarin ya. Oke Rizky, gimana? Ada mau ditanyain? Mister itu colornya berapa, Mister? Mister itu nih. Mister itu kuningnya kuning mana tuh, Mister? Oh, ini gampang. Bentar. Oke. Suaranya jadi ini, jadi feedback. Bentar, Adrian Mister mute dulu ya. Gimana Rizky tadi? Ada mau ditanyain Rizky? Kalau di aku airnya gepeng. Oh, airnya gepeng. Ya. Oke, berarti ini awalnya airnya gimana bentuknya? Mister nggak tahu nih. Bentuknya udah kayak gini atau belum? Gepeng ya awalnya ya? Kalau gepeng itu berarti kostumnya perlu diganti dulu. Kostum airnya pilih yang atas ya. Yang ini ada yang gepeng, ada yang bentuk air. Pilih yang kostum atas dulu. Nah, nanti kalau sudah baru masuk ke code-nya. Nah, Mister akan coba jelaskan code yang udah. Ini otomatis checknya lagi peka. Kenapa? Di awal-awal otomatis checknya lagi peka, ujung-ujungnya otomatis checknya jadi nggak peka. Kita ikutin yang ini dulu ya. Nah, kalau ini masih bentuknya kosong awalnya, jadi kita bukanya awalnya kita dari yang bendera hijau diklik ya. Seperti sama punya Mister ini. Kita zoom dulu. Jadi pertama adalah bendera hijau diklik, kemudian pergi ke pointer mouse. Nah, untuk pergi ke pointer mouse itu pakai forever ya kita gunainnya ya. Kenapa? Karena pengecekannya harus berulang-ulang terus. Jadi supaya dia bisa ngikutin pointer ini. Kalau dia nggak pakai forever, pengecekannya hanya sekali pada saat bendera hijau diklik. Contohnya kayak gini. Misalnya ya, Mister coba contohkan. Ini Mister pencet bendera hijau. Dia cuma ada di atas doang, habis itu nggak ngikutin mouse-nya. Jadi kegunaan forever itu untuk ngecek secara real time. Ya, kebayang ya? Makanya Mister pakai forever di sini. Dan di bagian sini harusnya ada nih, ada ketentuannya forever. Kalau nggak ada berarti udah diasumsikan kita paham ya terkait dengan itu. Nah, oke nggak ada tulisannya berarti dia mengasumsikan kita sudah paham. Aku nge-glitch lagi yang ini variabelnya harusnya jadi apa ini, nggak usah dipakai ya. Apa nih? Wih, nomor 2. Variabelnya nge-glitch. Oke, bentar. Mister nomor 1 dulu. Mister selesai nomor 1 dulu ya. Oke, Mister Ini lanjutin. variabel nggak jelas, Mister. Oke. Ntar lagi kita akan coba masuk ke nomor 2 ya. Sekarang kita masuk ke nomor ya? Gimana? Ini skor ya? Ini Mister. apa tuh? Kok jadi tulisannya kayak gini ya? Udah. Bentar, nanti Mister akan coba cek di bagian nomor 2-nya ya. Kita masuk ke nomor 1 dulu ya. Nah, nomor 1 ini kita gunakan tadi forever, kemudian kita ambil yang ini, pergi ke untuk mouse pointernya yang ada di bagian motion. Nah, kita pasangkan di sini mouse pointernya. Jadi yang go to-nya ini awalnya adalah random position, kita ganti ke mouse pointer. Nah, setelah itu baru kita gunakan seleksi untuk menekan mouse-nya. Nah, ini tadi ketika dia ditekan mouse-nya, maka si drip si air tadi harus turun ke bawah sampai menyentuh si tanah yang gurun ini. Jadi pemasangan conditional if-nya itu ada tepat di dalam forever-nya di bawah mouse pointer-nya. Setelah itu pasangkan mouse down yang ada di sensing-nya. Mouse down itu artinya klik. Mister. Ya. Boleh lihat punya aku nggak, Mister?
Boleh. Ini kenapa ya Mister ya? Perasaan udah mirip sama Mister pas aku ini. Ya kan udah benar kan? Tapi pas aku ngecek-ceknya semuanya salah. Change Y. Karena kita mau turun kan? Bukan change X. Ya enggak? Aku nggak pakai X Mister. Ini X by -5 bukan tulisannya? Punya Adrian. Oh iya, ini Y ya. Nah, yang teliti. Oke. Yang lainnya gimana? Yang nomor 1 udah aman? Jadi selanjutnya Ada, tinggal sudah. kita susun saja. Oke, sekarang udah sampai Ya nomor Allah, 2. Mister, satu kode salah semuanya salah Mister. Iya. Karena yang nomor 1 udah aman semua ya. Nomor 1 udah aman, sekarang lanjut ke nomor 2. Mister, saya bom. Nomor 1 belum. Siapa tadi? Kenzi. Kenzi. Laboratori bilek. Oke, nomor 1 ini ya. Tapi tidak laboratori, tapi bukan laboratori. Ketika semua blok hadir di sini, termasuk variabel yang belum kita belajar. Sebentar. Kalau di laboratori ya semuanya kebuka. Tadi yang Mister, Delvin aku pakai- tunjukin tadi variabelnya. Tapi padahal ini bukan di variabel sih, di laboratori. Padahal bukan. Tapi Iya. ini Ini kebuka semua nih yang di nomor 2. Gak apa-apa. Kan kita pakai Nomor sesuai dua. dengan apa yang dibutuhkan saja. Nomor 2. Oh my god. Nomor 2 kebuka semua tuh kalau nggak salah. Yang sama dibilang Emang sama Mister. si Delvin, ya kan? Udah lumayan lengkap nih Bener. kebukanya tuh. Nah, ini suruh ngapain sih nomor 2 Tapi ini? itu bukan hal biasa Mister kalau di sekolah Mister. Oh iya ya. Oke, nice. Sekarang ya nomor 2 ya. Nomor 2. Kita coba cek. Nomor 1 tadi udah pada semua ya. Kenzi gimana, aman? Rizky, Uza kemana Za? udah Mister. Oke, good. Sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2 Mister switch ke nomor 2. Nomor satunya nggak Mister close. Jadi kalau nanti misalnya mau lihat nomor 1 bisa. Nomor 2 ini tugasnya suruh ngapain? Hancurkan semua meteorit, luncurkan proyektil. Oke, bentuknya kayak gini ya. Oke, target list. Penempatan awal. Nah, posisi awal dari sprite bola. Semuanya ya, sprite bolanya ini pastikan butuh action-nya itu sesuai dengan apa yang posisi awalnya. Ini kalau di Mister untuk yang bola bentuknya seperti ini. Dimulai dari inisiasi awal, butuh X-nya. X-nya 0, Y-nya minus 150. Bentar, Mister coba mute dulu semuanya ya biar nggak feedback ya suaranya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita menempatkan penempatan bola di awalnya, selanjutnya apa yang diinginkan? Meluncurkan bola dan terbang ke arah meteoritnya. Ini, kondisi repeat until ini kita set ke dalam bentuk forever-nya. Di dalam balok forever-nya. Kenapa? Karena nanti akan perlu dicek berulang kali. Untuk meluncurkan si bolanya, kita gunakan klik kan, udah disampaikan tadi di awal. Program kondisinya jika tombol mouse diklik. Nah, itulah kenapa Mister pakai ini. If mouse down. Saat tombol ini diklik, ini Mister lepas dulu biar kebayang. Saat tombol ini diklik, maka sprite bola menghadap ke arah kursor mouse. Point towards-nya, Mister masukkan ke dalam mouse down-nya ini. Jadi pas diklik nanti akan sesuaikan dengan arah si mouse-nya. Setelah itu, si bolanya mulai bergerak sampai sprite menyentuh tepi. Nah, repeat until baru berperan di sini. Ini sampai menyentuh tepi atau menyentuh color warna ini. Color warna ini itu adalah color meteorit ini ya, yang di bagian pinggirnya. Mister ambil di bagian pinggirnya. Nah, gitu ya. Yang warna hitamnya ini. Berjalannya berapa speednya? 10 langkah. Saat dia udah menyentuh meteoritnya, maka dia harus balik ke dalam posisi semula. Ini dia posisi semulanya. Jadi bukan dia hilang ya setelah ditembakkan ya. Jadi seperti ini. Nah, dia balik ke posisi semula ketika dia sudah menyentuh si edge-nya.
Jadi nggak hilang, bukannya kalau misalnya ini nggak ada kan dia jadi hilang nih. Coba ya kita tembakkan. Nah, dia nggak nyangkut dia di sini. Ya, karena ada di ini ya touching edge-nya ya. Jadi dia berhenti. Tapi kalau dia nggak ada touching edge-nya dia hilang. Colornya gimana itu, Mister? Kenapa? Touching colornya gimana? Touching color-nya kalau dipasin ke bagian pinggirnya, dia akan langsung kembali ke bagian bawahnya. Kalau Tapi aku melihat itu colornya dipencet aja itu. kalau ini colornya ini di dalam nih. Kalau Mister nih yang di bagian pinggir dalamnya. Jadi kalau mau dipastiin itu di zoom aja coba ya. Kita coba pasin ya. Ini Mister pakai yang nah ini ya misalnya ya. Mana nih? Yes, warnanya agak abu-abu yang di luar. Agak abu-abu hitam gitu. Ini di dalam ini susah banget ngepasinnya. Nah, gitu. Kalau pakai touching color ya, kalau pakai touching color. Kalau teman-teman mau nyoba pakai sprite, nah, tapi bentar, ini ada ketentuannya nggak? Oh, ada ketentuannya harus menyentuh warna. Jangan. Ini ya, ada ketentuannya menyentuh warna. Jadi jangan dimodifikasi. Jadi sprite pakai touching color, tapi pastikan kalau mau dia langsung kena si meteoritnya, harus dia benar-benar di pinggir. Ini Mister nggak pas nih di pinggirnya. Nah, sekarang coba ya Mister ini sekarang udah ganti. Dia nggak pas. Jadi dia harus dia kelewatan nih bagian colornya. Nah, harusnya kalau dia pakai OR, dia udah benar-benar di pinggir, dia harus balik lagi, dia stop, kemudian dia harus balik ke 0-150. Itu kalau dia bener ya, tapi ini Mister nggak bisa ngepas ini. Tapi intinya ini jangan diganti sprite ya, karena ini ketentuan di automatic check. Kalau nggak lulus nanti. Nah ini ya. Setelah itu move 10 langkah, kemudian pergi ke kondisi awalnya. Nah ini untuk yang meteorit penghilang. Kondisinya meteorit itu ada di bagian sini. Sprite-nya. Nanti tinggal diduplikat aja. Mister, Yap. aku kenapa ya? Nah yang punya itu ya. Oh, yang sprite-nya belum diatur. Ya sprite satu semuanya itu ya, si meteoritnya nanti perlu di ini ya, perlu diupdate juga ya. Oke, sekarang masuk ke yang meteoritnya ya. Untuk yang meteoritnya ini kondisinya sama, lihat ya. Yang beda paling di bagian go to X-nya aja. Karena posisi awalnya. Lihat, tuh sama ya. Mister hanya mengganti di bagian go to X-nya. Tuh, sama. Jadi nanti buat satu aja, buat satu kondisi sprite untuk meteoritnya. Kemudian baru di copy ke sprite yang lainnya, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah sprite yang diinginkan. Ini ada berapa nih? 2, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini ada berapa nih? Ada 6 kan ya? Ya benar, ada 6. Oke. Nah, untuk yang sprite meteoritnya di sini udah ada ketentuannya juga saat menghilangnya seperti apa. Kita tetap gunakan forever untuk pengecekannya. Dan kalau dia nyentuh ball, maka dia akan hilang. Nah, di sini sebenarnya juga salah satu bug yang kita nggak sadar mungkin ya. Tapi kalau ini udah seperti ini, nggak bisa diapain lagi ya. Sepresisi apapun kita menyentuhkan ke touching color, nggak akan bisa melewati batas kecepatannya si ini. Kebayang nggak maksud Mister apa? Saat bola ini menyentuh, Mister stop dulu. Saat bola ini menyentuh dikit aja ke bagian si meteoritnya, sepresisi apapun kita nyentuhin colornya ke bagian si meteor, akan lebih cepat si sprite ini bersentuhan dengan sprite bola. Jadi ini nggak sempat diseleksi. Saya mau ke toilet. Oke, siap. Jadi ini touching colornya nggak sempat terseleksi, nggak sempat kena. Jadi sistem udah menghilangkan si meteorit, sementara si bagian ini harus nyentuh bagian warna. Jadi sepresisi apapun ini meteornya dipasin warnanya, nggak akan bisa pas dengan waktunya untuk menyentuh touching ball-nya ini. Jadi keduluan ini hilang, baru dia ngecek apakah dia nyentuh warna atau enggak. Ini bug yang sebenarnya ketika ini automatic check kita ini kita pakai ya. Iya juga ya. Ya kan? Kebayang nggak? Jadi sebelum ngecek ini, kan dia ngeceknya ada 2 nih. Dan ngeceknya dia kan pakai forevernya, ini rentetannya banyak nih.
Sementara yang ini, yang si punyanya Meteor, cuman ini doang yang dicek. Jadi ibaratnya ini ngeceknya beberapa milisecond doang. Kalau ini ada secondnya gitu loh. Kebayang ya? Jadi lebih cepat ini ngeceknya daripada ini. Jadi saat ini udah kena, hilang meteornya, ini baru ngecek apakah kena warna meteor enggak gitu. Makanya enggak hilang. Sepresisi apapun kita ngebuat si warnanya. Nah, kayak aku bayang ya. Jadi kenapa kok ini tadi susah kok nggak balik ke sini ya Mister, kena kok padahal dia kena meteor nih. Kalau secara code harusnya dia balik kan. Nah, dia nggak balik, nggak bisa balik. Kurang cepet. Kalah cepet sama ini. Itu dia. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang nomor 2. Ini tinggal di copy yang lainnya. Jadi nanti codingannya ini tinggal drag and drop aja taruh sini. Nanti di bagian go to action-nya diganti-ganti. Oke, ada yang mau ditanyain? Rizky, gimana Rizky? Bah, cuma beda satu menit doang waktu selesainya. Rizky sudah aman? Coba dicek Rizky. Gimana? Sudah bisa ini lolos nomor 2? Sudah automatic checknya jalan semua? Untuk Amel gimana? Belum. Terima kasih Mister. Oke, Mister, sama-sama. ini aku sama yang kayak Mister tuh gak bisa. Yang mana? Coba. Yang nggak bisa yang mana? Yang bola. Yang bola. Ini tadi siapa yang nanya? Adrian? Amel? Amel ya? Bukan. Oke. Nana. Post down. Ya, udah oke, udah bener tuh. Sekarang ininya Ya, tapi bisa. di Ini bagian juga ada benar. sprite-nya Ya kan? touching ball, height. Iya. Oke, coba di running tag-nya. Pas Yang buka salah apa aja? itu gak bisa. Kata awal, bola hancur. Coba ke bagian bawah. Oh, Udah, yang ini bawahnya udah udah bisa bener. yang ini. Tinggal yang bagian Udah, atasnya coba. doang. Ya, Penempatan awalnya. Oke, coba Mister lihat di bagian bolanya. Bolanya Amel. iya. Mana bolanya Amel? Oke. Sama Oke. Kalau di punyanya Amel itu yang pada saat if mouse down itu kita harus mengarahkan bolanya ke arah pointer, bukan menuju. Kalau Amel milih menuju ini, go to. Tapi pilihnya yang point towards. Ada dua fungsi yang mirip-mirip. Coba Amel pergi ke motion. Nah, itu go to. Nah, hati-hati ya. Mirip-mirip, bentuknya mirip. Tapi artinya nih, hati-hati. Go to itu berarti kita langsung instan pergi, gitu. Tapi kalau mau point toward itu hanya ngarahin sudutnya aja. Nah, coba kalau diganti point toward, apakah sudah lolos nomor 2? Belum juga. Oh, bentar. Point towardnya ada di dalam mouse click Amel. Bukan di atasnya mouse click. Jadi saat if mouse down, di bawahnya ada point toward. Tapi Ya, Mister itu pasang dulu. Nah, kayak punya Mister kan nih. Nah, mouse down di bawahnya ada point toward. Point toward itu ada di bawahnya mouse down langsung. Di atasnya repeat until berarti. Di atasnya repeat until. Point toward ada di atasnya repeat until. Di dalam mouse down, tapi di atasnya repeat until. Ya. Nah, gitu. Itu yang nggak kepake dibuang aja, Amel, nggak bingung nanti, biar nggak bingung kode yang nggak dipakai. Oke, nice. Jangan lupa di save setelah dibersihin kode-kode yang nggak dipakai. Oke, yang lainnya aman ya semuanya. Rizky, Kenzi, gimana? Aman? Oke, masih proses. Good, coba dulu. Jadi hati-hati penyusunannya. Algonya adalah untuk yang bola, saat bola diklik. Nah, berarti
yang ada di benak kita implementasi code-nya adalah pengecekan conditional if click. If click itu pakai mouse down yang ada di sini, yang punya Mister ini. Nah, saat bola diklik baru dia bergerak. Bergeraknya gimana? Ke arah mouse. Tapi jangan instan ya ke mouse gitu maksudnya si program ini. Bergeraknya pakai animasi jalan. Set. Makanya kita perlu ngarahin dulu ke point towards. Arahkan dulu ke mouse dikliknya mana. Kalau ke kanan dia arahin ke kanan. Kalau ke kiri arahin ke kiri. Nah, kalau udah sesuai arahnya baru jalanin tuh. Pakai repeat until ngejalanin bolanya. Tapi ingat ini di dalam mouse click ya, di dalam mouse click. Gitu. Jadi setelah itu jalan, nyampe ke bagian ujung baru dia balik ke posisi semula. Nah, itu algonya seperti itu, algoritmanya. Oke, udah aman ya, kayaknya ya nomor 2 ya. Nomor 2 ada yang belum aman. Kenzi bagaimana Kenzi di sana? Sudah oke? Sudah aman? Kenzi? Oke di sana? Suara Kenzi masih belum ini, nggak kedengeran? Masih di mute? Oke, Mister akan coba lanjutkan dulu ya yang nomor 3. Yang nomor 3 sekarang adalah saat suruh ngapain ini. Nah, kita coba cek. Petak umpet. Bermain petak umpet. Ngapain sih? Oh ya, kita gerakin si ininya, si kelelawarnya menuju ke buntutnya si dinosaurus ini ya. Habis itu diapain? Kelelawar dengan tombol keyboard untuk mencarinya, selesaikan. Nah, udah. Berarti udah ketemu kayak gitu ya. Nah, pertama yang perlu dilakuin adalah sembunyikan sprite dinosaur. Dinosaur itu kok cuma disuruh. Berarti ini udah ada codingannya ya? Bener nggak? Nomor 3 itu harusnya udah ada codingannya ya. Kita tinggal menambahkan ini ya, mouse down. Jadi mouse down-nya itu ditaruh di bagian sprite dinosaurnya. Dinosaurnya itu yang mana? Ini ya, dinosaurnya. Nah, mouse down-nya itu ada di bagian atasnya. Di bagian atas, kemudian saat dia menyentuh bed atau kelelawar, maka dia akan apa nih? Switch kostum tuh dinosaur 4A-nya lagi. Balik lagi ke kostum yang ini, bentuk dinosaurnya. Nah, di bagian kelelawarnya perlu disetting juga ini ya, di bagian repeat until-nya. Mana repeat until-nya? Repeat until yang ada di sini. Nah, ulangi sampai. Kalau di punyanya teman-teman atau adik-adik semua pakai bahasa Indonesia, berarti dia gunakan repeat until ya. Nah, ini di mana nih? Yang ini kan? Nah, ini dia. Sudah oke semua yang nomor 4? Tinggal nambahkan ini aja, nambahkan block code-nya aja. Udah oke ya? Kalau udah oke, kita masuk ke nomor terakhir ya. Nomor terakhir di bagian sprite kesatria. Nah, ini akan sedikit ada trik. Aku baru masuk. Oke. Aku belum sempat selesai nomor 4-nya, Mister. Nomor 4. 3-nya, Mister. 3-nya. Bukan nomor 3. Coba nomor 3 Nomor punya Adrian 3-nya yang mana? dulu. Ininya. Belum selesai, Mister. Course-nya. Yang nomor 3 itu kita tinggal memasukkan apa ini? Yang mouse down tadi ya, sembunyikan sprite dinosaurnya ini dengan cara mouse ditekan. Ini harusnya kosong ya awalnya ya. Awalnya kosong, kemudian kita tinggal masukin mouse down gitu. Terus satunya lagi ini yang kosongnya di mana nih? Sprite kelelawar. Ketika sprite kelelawar menyentuh sprite dinosaur, dia muncul kembali. Kita sudah punya perulangan bersyarat dalam kode kita, tetapi apakah itu cara yang tepat? Kalau kita gunakan yang kita pelajari kemarin kan dari tadi kan ulangi sampai atau repeat until. Nah, ini sebenarnya mirip. Kalau ini kondisinya gak ada pengecekan lagi yang berulang kali.
Jadi cukup dia ngecek sekali aja dapat, maka dia akan melaksanakan kondisi yang di bawahnya. Jadi touching bed ini kita pasang aja di wait until-nya. Itu kegunaannya mirip waktu apa ini? Waktu buat bednya ini menyampaikan sampai ke ininya, ke dinosaurnya. Kalau dinosaurnya ini nggak ada waktunya deh kayaknya. Ini misalnya kita agak lama juga nggak apa-apa. Tuh. Nggak ada ini sih, nggak ada ketentuan waktu untuk menemukan dinosaurnya. Jadi aman. Kalau dilihat di settingan code-nya bednya juga nggak ada waktu yang di set, wait-nya nggak ada, wait berapa detik dan sebagainya nggak ada. Jadi dia murni kalau dia nyentuh si bed maka dia akan muncul gitu aja, nggak ada ketentuan misalnya waktunya 2 detik 3 detik, kalau nggak disentuh si bed maka dia akan muncul gitu, nggak ada. Aman kalau untuk masalah waktunya. Jadi dia di sini nggak ada waktu sama sekali, hanya wait-nya ini wait yang bersifat kondisional, bukan wait yang bersifat waktu ya. Di sini kan ada biasanya wait 2 detik, wait 3 detik gitu ya, bukan itu. Oke, kebayang ya Adrian ya. Untuk yang lainnya juga sama. Waktunya sudah. Oh, sorry. Mister pikir tadi nanyain waktu yang ini, waktu wait-nya maksudnya. Oh, ini waktu ininya ya, waktu lesnya. Iya. Oke. Nomor 3 udah aman ya. Nomor 3 tinggal masang-masangin aja. Oke, kalau gitu kita satu lagi aja ya. Satu lagi ke ini, ke bagian yang nomor 4. Boleh satu lagi? Boleh, Mister. Boleh ya. Satu lagi, tanggung nih dikit lagi. Nah, ini Mister nggak tahu bentuk kosongnya. Bentuk kosongnya ada yang udah ngebuka nomor 4 nggak? Nomor 4 seperti apa? Udah pada masuk ke nomor 4 kah? Sudah terisi, Mister, tapi tinggal mungkin ada beberapa yang kurang. Oke. Jadi begini. Kalau dia terisinya itu adalah semua kontrolnya itu masuk ke dalam forever dan kondisi if-nya itu masuk ke dalam forever 1 doang, itu salah. Kenapa? Nanti dia akan kayak misalnya kayak gini. Ini kenapa kok Mister menggunakan 2 forever? Karena kita harus menjalankan 2 ini secara bersamaan. Kita lihat dulu perintahnya ya, supaya kebayang. Yang pertama melompat ke sisi lain. Ini harusnya tinggal kita masukkan aja ya. Jadi jika tidak menyentuh warna ungu, berarti platformnya ini, maka dia harus ditarik ke bawah untuk membuat gravitasi. Ya. Jadi ini kalau dilepas, ketika dia di running, spasi mana ini mencetnya pakai apa ya? Oh, upro. Nah dia nggak akan bisa lompat. Tapi kalau dia ternyata dibilangnya misalnya if not nggak bisa turun, dia dia melayang kayak gini. Tapi kalau dia dikatakan seperti ini, diimplementasi code-nya logikanya kayak gini, maka ketika dia nggak nyentuh kondisi platformnya, maka dia akan ditarik turun. Ini gunanya untuk gravitasi. Bagian ini, gravitasi ke arah si sprite-nya supaya dia nyentuh ke platform. Kemudian kondisi selanjutnya, kalau nggak salah inget ini tuh kondisinya kayak gini ya. Pertama ya, atau ada yang up arrow-nya ini nggak pakai touching ini. Nomor 1 sama bintang 1 sama. Coba. Ini gimana? Ini kode saking banyak saking nggak tahu nih. Oke, bisa masih loading yang bintang 1-nya. Nah, jadi balik lagi ke sini. Jadi menggunakan dua forever ini untuk memastikan keduanya berjalan secara bersamaan. Gravitasi narik dia turun, sementara key up arrow-nya dia lompat. Jadi secara bersamaan dia bisa bergerak. Nggak nunggu repeat ini selesai. Mau ini selesai atau enggak, dia akan bergerakkan si gravitasinya. Jadi yang kedua, saat dia akan mendorong melompatnya, maka dia diberikan syarat saat dia dipencet tombol up dan dia menyentuh
si platform. Algoritmanya adalah logikanya adalah saat kita ada di bumi, misalnya menginjak bumi kan baru bisa kita lompat. Tapi kalau kita di udara, kita lompat lagi kan nggak mungkin. Nah itu ya, ini untuk yang bagian sini. Algoritmanya itu seperti itu, logikanya seperti itu. Nah algoritmanya dengan cara ngecek key up arrow dan touching color itu harus bersamaan bernilai true. Dia menyentuh bumi atau menyentuh platform dan posisi up arrow-nya dipencet. Nah jadi kayak gini. Nah kayak gini, jadinya dia bisa lompat dan ke kanan secara bersamaan. Kalau forever-nya beda. Tapi hati-hati. Kadang ada yang kalau nggak salah ada soal juga yang seperti ini nih. Mister tebak-tebakan aja ya. Ini bisa juga dia lompat. Tapi pada saat dia lompat nggak bisa ke kanan secara sekaligus. Tuh, dia kayak nyangkut. Karena dia harus menyelesaikan repeat dulu baru dia bisa membuat gravitasinya turun, kemudian right arrow-nya juga bergerak ke kanan atau ke kiri. Jadi dia turun dulu, baru dia akan bergerak. Jadi ini kondisinya seperti ini. Nah, jadi untuk yang bagian kesatria, kondisi code-nya harus kayak gini baru dia bisa sukses. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi? Wah, banyaknya Mister bintangnya bermasalah. Mister, Ya kan sih? ini tidak hak menjadi ya sudah. Coba punya Kenzi di share screen biar Mister tahu yang mana. Nah, sip. Mana Kenzi? Oke. Mana punya Kenzi? Hilang gambarnya Kenzi. Oke, yang Rizky udah aman ya. Udah ada tombol, ada like. Wah, oke sip. Nice. Oke, kalau sudah aman, sebentar. Untuk yang Kenzi udah balik lagi. Oke, yang Kenzi. Penempatan awalnya point direction sama gotonya udah oke, kontrolnya udah oke, change y by-nya -5, iya. Right arrow-nya, point direction-nya. Right arrow. Oke, coba scroll ke bawah Kenzi. Di bagian forever bawahnya apakah sudah di set? Betul? Up arrow dan touching color-nya itu diklik ya Kenzi. Pastikan Kenzi arahkan ke bagian garis warna ungunya. Ini kayaknya warna ungunya beda nih Kenzi. Coba warna ungunya Kenzi itu yang bagian touching color. Nah itu ambil yang eyedrop, klik, pilih yang eyedrop bawahnya, bagian bawah. Bagian bawah yang kayak itu eyedrop. Oh bentar, Mister akan contohkan. Coba Kenzi lihat di bagian online lesson. Nah kayak itu. Tapi bagian bawahnya itu diklik. Seperti ini ya Kenzi. Kenzi bisa lihat ke online lessonnya dulu. Mister akan contohkan untuk mengambil warna ini, sampel warnanya. Diklik sampel warnanya, pilih yang di bagian bawah ini. Kayak gambar pipet. Nah, pipet. Gambar pipet diklik, nanti arahkan ke bagian sini. Nah. Kebayang? Bisa-bisa udah dilihat sama Kenzi belum? Nah, diklik. Oke, terus pilih yang kayak gambar pipet tuh di bawah. Nah, bener banget. Diklik. Ya, yes. Sekarang coba di running lagi. Yang atas juga sama ya. Atas sama juga. Dibuat. Harus sama. Persis. Kita udah pakai pen ya sekarang ya? Kenapa? Kita ternyata udah pakai pen. Kira sama aja loh. Yang bintang 1. Oh iya ya. Mister gak bisa buka yang bintang 1 nih. Gak tahu kenapa Mister kayaknya ada ini deh. Ada trouble deh. Dia punya Mister. Oke, yang punya Kenzi kok melayang itu Kenzi? Nggak tahu kenapa melayang. Itu karena Kenzi menggunakan repeat until. Oke, di bagian bawah itu ada repeat until not touching warna ungu. Repeat until-nya diganti if. Bukan repeat until yang di bagian atas. Yang di bagian atas di code-nya yang utama yang bendera hijau klik. Kenzi scroll ke atas.
Scroll ke atas dulu. Nah, itu ada repeat until not touching warna ungu. Nah, repeat until-nya itu diganti if aja. Kalau repeat until dia akan mengulang terus nanti. Dia nggak akan ganti. Nah, itu repeat until-nya diganti conditional if. Kenzi ambil conditional if-nya, itu dibuang repeat until-nya. Ya, good. Yes, mantap. Nah, oke, jadi turun itu turun. Nah, dah. Oke, nice Kenzi, good job. Hati-hati ya, itu ada banyak jebakan tuh yang di bagian ini. Oke, Rizky. Terima kasih, Mister. Iya, sama-sama Kenzi. Oke, aman ya semuanya ya. Tadi Amel gimana Amel? Aman juga? Oh iya, nomor 1 sama nih. Kayak yang ini, kayak yang bintang 1 sama kayak nomor 1. Mister nggak bisa buka yang bintang 1 nggak? Bedanya soalnya itu kalau dipencet bisa kayak begitu. Ada ininya, efek airnya yang ada di bawah kan ya? Bener nggak? Ah, ini udah bisa, alhamdulillah akhirnya. Nah, kayak gini. Jadi kalau dipencet, jadi airnya tapi nggak meluber ya, airnya tetap di atas. Toeng kayak gini. Toeng, toeng, toeng. Makin baru makin seru. Ya, kayak gitu. Ya, untuk yang ini, yang pakai stem ini udah pakai yang pen tadi ya, yang kata Delvin ya. Iya bener, pakai yang pen ini. Pakai extension ya. Extensionnya yang sebelah kiri. Oke. Sekarang udah 8.50. Oke, sudah kita ini ya. Yang penting sampai jam 9 banget kan? Iya, oke, ini udah kita cukupkan aja ya mungkin ya. Kita takutnya kemalaman. Sorry ya, tadi Mister nggak ngeh kalau itu tadi ngingetin waktu ya, yang nanya Adrian tadi ya. Tadi Mister udah ngeh yang jam 8:06. Cuman pas Mister nanyain Adrian nanyain waktu wait itu, Mister pikirnya wait yang ngebahas wait until, makanya Mister ngomongnya nggak pakai waktu waitnya gitu. Karena weightnya beda sama yang sebelumnya gitu kan, Mister pikir tanya itu. Oke, sekarang kita untuk yang bintang nanti coba dilanjutkan di rumah. Kalau ada yang bingung coba nanti ditanyakan ke Mister, nggak apa-apa, lewat WA juga boleh, lewat manapun boleh. Terus yang periksa dirimu nanti jangan lupa ya dikerjakan juga, itu teori-teori saja. Jadi kalau yang diperiksa dirimu itu ada berapa soal ya kalau periksa dirimu? Biasanya 3 soal. Yang nomor 6 ini 4 soal. Ada 4 soal. Ya, ini punya Mister agak ada ini nih, kayaknya ada ngebug. Tadi yang Faris juga seperti itu, ada permasalahan di sistemnya. Nah, agak lama jadinya. Nah, ini nih. Oke. Nah, nanti ada 4 soal. Jangan lupa dikerjakan juga supaya nanti bisa lebih memahami bagaimana sih konsep dari repeat until dan bedanya dengan if. Karena sama-sama kondisional, tapi penggunaannya beda banget ya. Kalau yang if itu sekali aja dia menggunakan kondisionalnya. Tapi kalau repeat until dia berkali-kali untuk menggunakan kondisionalnya, ngecek terus real time sampai dia selesai, sampai dia memenuhi kondisional itu, baru dia akan keluar. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Aman semuanya? Ada, Mister. Aman ya? Oke, kalau nanti tiba-tiba pas lagi eksplorasi ada yang mau ditanyakan, mau dia tanya extension, mau tanya apapun lah. Kalaupun misalnya request nih, Mister aku bingung nih bagian ini, bagian misalnya message broadcastnya bingung, kabarin aja ke Mister. Ntar Mister akan coba buat videonya yang memang fokus untuk ngebahas terkait dengan broadcast misalnya, supaya lebih paham. Karena takutnya kalau pakai WA, Mister ngejelasin pakai WA, teman-teman pada bingung gitu kan. Gak apa, request aja, ntar Mister akan buat videonya, ntar akan terkirim di grup terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin akan Mister jelaskan dengan video. Karena ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin nggak cukup dengan WA, nanti akan Mister buatkan video tutorial kecil-kecilan aja supaya lebih paham aja. Oke? Gitu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti jangan sungkan hubungin Mister ya. Sekali lagi, ada yang mau didiskusikan dulu nggak sebelum Mister tutup? Tidak ada, Mister. Nggak Ada, ya. Mister.
Oke, sip, mantap. Kalau ada request jangan sungkan untuk kabarin ke Mister ya, misalnya ini. Oke, gimana Delvin? Aman? Oh, oke, pencet sepertinya. Aman. Oke, good. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf tadi Mister nggak nyambung jawabnya. Terkait dengan waktu sudah lewat tadi. James berpikir tadi ngebahas terkait dengan wait until. Terima kasih udah bergabung dengan Mister, udah seru-seruan bareng belajar terkait dengan perulangan bersyarat untuk kondisi modul yang logika ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Goodbye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat malam. Goodbye, Mister. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sama-sama.